Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah saraf. Nah, adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Agnes mampu mengetahui dan membedakan diagnosis banding kasus cedera kepala dan mampu mengetahui diagnosis dan tata laksana awal cedera spinal, kemudian juga mampu mengetahui kelainan kurvatura spinal. Tentu saja bahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama cedera kepala, kedua trauma spinal, dan terakhir kelainan kurvatura spinal. Kita mulai dari cedera kepala dulu. Nah, kedepannya kita akan sering mendengar yang namanya SAH, SDH, EDH, CKB, CKS, dan fraktur basis kranii. Nah, itu apa aja? Kita bahas satu-satu setelah ini ya. Sebelum membahas semuanya, penting buat kita review tentang GCS. GCS itu kepanjangannya Glasgow Coma Scale. Nah, dia terdiri menjadi penilaian mata, berbicara atau verbal. GCS ini dibagi menjadi 3 hal yang harus dinilai, yaitu eye atau mata, yang kedua verbal atau berbicara, dan terakhir M, pergerakan. Baik itu eye atau mata, verbal atau bicara, dan juga M pergerakan, nilai 1 itu berarti dia tidak ada respon. Jadi nomor 1 tuh bukan yang paling bagus ya, tapi yang paling jelek kondisinya, yaitu tidak ada respon. Untuk mata, diberikan nilai 2 jika dia terbuka ketika diberikan rangsang nyeri. Sedangkan verbal diberikan nilai 2 jika pada rangsang nyeri pasien bisa mengerang. Dan pada motorik, dia tampak abnormal ekstensi setelah pemberian rangsang nyeri, seperti deserebrasi maksudnya. Nah, diberikan poin kedua jika matanya terbuka dengan impuls suara. Jadi dipanggil, dia kebuka matanya. Kalau verbal dapat poin 3 ketika diberikan rangsang nyeri, pasien dapat mengatakan kata. Misal, aduh sakit dok, gitu. Terus, pada motorik diberikan nilai 3 jika ada abnormal fleksi setelah pemberian rangsang nyeri atau dekortikasi. Kemudian untuk mata diberikan nilai 4, ini yang paling maksimal jika dia terbuka dengan spontan, tidak diberikan rangsang nyeri, tidak diberikan rangsang suara, dia kebuka aja dengan sadar, berarti nilainya paling maksimal, yaitu E4 atau I4. Kalau verbal, nilai 4 itu belum yang paling maksimal. Kalau dia masih disorientasi, berarti dia masih nilainya 4. Nilai maksimal dari verbal itu adalah 5. Diberikan poin 5 jika dia berbicara dengan orientasi yang baik. Sedangkan motorik diberikan poin 4 jika dia menjauhi rangsang nyeri. Jadi misal dicubit di tangan, dia menjauhi, dia menepis gitu. Kalau poin kelima, jika dirangsang nyeri, dia bisa melokalisir. Di sini nih sakitnya gitu. Kalau 6 ini nilai maksimal dari verbal, dia mengikuti perintah. Jadi kita suruh, Pak, angkat kakinya, dia bisa ngangkat. Pak, ini Pak, dia ngikutin kita. Nah, itu dia mengikuti perintah, sesuai dengan perintah, dia bisa bergerak. Itu poinnya berarti 6. Nah, cedera kepala itu dibagi lagi menjadi beberapa derajat. Cedera kepala ringan, sedang, dan juga berat. Disingkatnya adalah CKR, CKS, dan juga CKB. Nah, ini alasan kenapa GCS itu penting. Kita harus bisa tahu GCS-nya berapa untuk bisa menilai ini CKR, CKS, atau CKB. Kalau GCS-nya masih 13-15, berarti dia masih cedera kepala ringan atau CKS. Kalau dia GCS-nya 9-12, maka cedera kepala sedang. Dan terakhir yang paling buruk, kalau GCS-nya kurang dari 8, berarti dia cedera kepala berat. Taunya dari mana? Dari penilaian GCS tadi. Dinilai lewat eye, verbal, dan juga motorik, EVM. Nah, nilai dari EVM tadi kita jumlahkan, kita dapat nilainya. Misal, ternyata didapatkan dari pemeriksaan GCS, I-nya 1, verbalnya 2, M-nya 2, berarti kan 1 tambah 2 dan tambah 2 sama dengan 5. Nah, karena dia GCS-nya totalnya 5, berarti dia masuk kategori cedera kepala berat. Oke, lanjut ke trauma kepala. Kita harus tahu dulu kalau kepala kita tuh ada beberapa lapisan, mulai dari kulit, kemudian jaringan ikat, ada aponeurosis juga, ada jaringan lus areolar juga, dan periosteum.
Dan ini tulangnya nih. Terus lanjut, ada epidural nih yang paling atas harusnya. Kemudian lanjut, dia akan masuk ke bagian durameter. Nah, di bawah durameter itu ada subdural space. Kemudian turun lagi, dia ada arachnoid matter. Di bawah arachnoid matter ada subarachnoid space. Dan paling bawah ada pia matter. Nah, kita harus tahu lokasi itu dulu buat bisa membedakan kira-kira ini cederanya di bagian mana. Nah, trauma kepala itu bisa menyebabkan perdarahan. Nah, perdarahannya di mana itu dibagi menjadi 3 biasanya, yaitu EDH atau epidural hemorrhage, kemudian ada SDH, subdural hemorrhage, dan SAH, subarachnoid hemorrhage. Nah, ini membedakannya lewat mana? Lewat dari CT scan non-kontras. Jadi tampak lesi hiperdens ini menandakan bahwa dia ada darah. Jadi warnanya putih, hiperdens. Nah, pada EDH dia khas bentuknya cembung atau biconvex. Jadi dia cembung di kanan dan kiri. Kalau SDH dia malah cekung, alias dia seperti bulan sabit atau crescent shape. Kalau SAH dia akan mengikuti sulcus atau gyrus karena dia di bagian subarachnoid atau seperti flame shape atau seperti jalaran api bahasa Indonesianya. Letak anatominya EDH ya sesuai namanya, dia di antara durameter dan tengkorak, epidural. Kalau SDH ya tentu saja dia di subdural space. SAH dia subarachnoid space. Asal perdarahannya dari mana? Kalau EDH dia dari arteri meningia media. Sedangkan SDH itu dari bridging vein, dan SAH itu ruptur dari aneurisma. Umumnya dia pada circulus Willisi. Nah, ini ada kriteria spesial untuk EDH. Dia biasanya ada lucid interval, jadi dia ada penurunan kesadaran, sempat pingsan, kemudian dia sadar lagi. Setelah sadar lagi, dia bisa pingsan lagi. Nah, itu namanya lucid interval. Dia khas pada EDH. Atau pada SAH, dia biasanya kaku kuduknya positif, meningeal sign-nya positif, dan nyeri kepala hebat atau thunderclap headache. Itu khas pada SAH atau subarachnoid hemorrhage. Kita lakukan CT scan tanpa kontras, dan apabila tidak ada, bisa ronsen kepala aja. Nah, ini gambaran CT scan-nya ya untuk membedakan. Pada epidural, kan tadi kita ngomonginnya dia biconvex atau cembung dua-duanya. Nah, ini tampak cembung ya untuk epidural hematom. Nah, untuk subdural, dia bentuknya crescent atau seperti bulan sabit. Dia cekung ya. Terus untuk subarachnoid hemorrhage, dia mengikuti bentuk dari gyrus. Makanya kayak gini nih. Oke, lanjut. Ada yang namanya fraktur basis kranii atau basilar fracture. Nah, dia kalau ada fraktur di bagian situ, khasnya adalah ada battle sign dan raccoon eyes. Raccoon eyes itu dia seperti panda. Makanya matanya hitam seperti panda melingkar seperti ini. Jadi jangan asal ngira, oh dia raccoon eyes, kayaknya nih abis dibogem sama tetangga. Enggak. Bisa jadi jangan-jangan dia jatuh trauma KLL dan dia dicurigai fraktur basis kranii. Terus battle sign dia bisa aja lebam retroaurikular, jadi di bagian telinga nih kayak gini. Terus bisa juga terjadi rhinorea dan otorea, keluarnya cairan LCS dari hidung atau telinga. Dan bisa juga hematotimpani, jadi membran timpani terlihat menjadi warna keunguan karena ada akumulasi darah di bagian belakang membran timpani. Kalau dia fraktur di fossa anterior, biasanya tampak raccoon eyes plus rhinorea. Kalau dia di fossa media, maka klinisnya otorea. Kalau di fossa posterior, klinisnya ada battle sign. Oke, kita lanjut ke spinal cord injury. Jadi dia ada beberapa klasifikasi nih, teman-teman. Mulai dari yang komplit dan juga incomplete. Kalau komplit, dia itu baik motorik dan sensoriknya hilang di bawah lesi. Sedangkan kalau incomplete, dia dibagi menjadi anterior, posterior, sentral, dan juga brown sequard. Nah, incomplete ini dia bisa motorik, dan atau sensorik terganggu di bawah lesi. Nah, untuk yang anterior, dia biasanya terganggu di bagian motorik, nyeri, dan hilangnya rasa temperature atau suhu. Tapi di bagian getaran atau vibrasi dan propriosepsi masih bagus di bagian bawah lesi. Sedangkan posterior itu lawannya dari anterior.
Kemudian untuk sentral, dia ada gangguan pada sensorik dan motorik yang defisit. Di bagian ekstremitas atas lebih berat daripada ekstremitas bawah. Kemudian ada Brown-Sequard, dia ipsilateral motor di bagian vibrasi dan propriosepsinya hilang. Sedangkan kontralateralnya temperature dan nyerinya yang hilang. Jadi dia bersilang, makanya namanya Brown-Sequard. Terus tata laksananya, kalau onsetnya masih kurang dari 3 jam, diberikan metilprednisolon 30 mg selama 15 menit. Kita stop selama 45 menit, kemudian lanjutkan lagi metilprednisolon dengan dosis 5,4 mg per kilogram per jam selama 23 jam. Kalau onsetnya kurang dari 8 jam, maka pemberiannya masih sama dosisnya, tapi dia pemberian selanjutnya metilnya dengan dosis yang sama, tapi selama 47 jam. Terakhir, kalau onsetnya udah lebih dari 8 jam, metilprednisolon tidak direkomendasikan, jadi tidak perlu dilakukan ya. Kemudian, tata laksana pembedahan bisa dilakukan dekompresi medula spinalis. Nah, klasifikasi trauma medula spinalis itu tadi ada klasifikasi Asia A, B, C, D, dan juga E. Untuk yang A itu komplit, motoris dan sensorisnya tidak ada di bawah lesi hingga S4 sampai S5. Kalau yang incomplete atau B, dia sensorisnya ada, tapi motorisnya tidak ada di bawah lesi hingga S4 sampai S5. Kemudian untuk C, yang incomplete, dia motorisnya kurang dari 3, pada lebih dari 50% otot kunci atau mayor di bawah lesi. Sedangkan kalau yang D, yang masih incomplete, dia motorisnya lebih dari sama dengan 3, pada lebih dari 50% otot kunci atau mayor di bawah lesi. Terakhir, untuk kategori klasifikasi E atau intak, motoris dan sensorisnya normal, nggak ada gangguan ya. Terakhir, bahasan kita tentang kelainan kurvatura spinal. Jadi ada yang namanya kifosis atau bungkuk melengkung seperti pada gambar ini. Ini kebiasaan orang yang suka bungkuk ya biasanya. Kemudian ada lordosis, dia terlalu tegak. Jadi dia bentuknya seperti ini karena dia terlalu tegak. Dan skoliosis, bentuknya seperti S, dia malah miring bentuk S kayak gini. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang laki-laki diantar warga ke UGD karena penurunan kesadaran disertai muntah. Riwayat KLL 1 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik GCS 10, tekanan darah 150/80, nadi 55 kali per menit, RR 16 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Jejas pada kepala kanan dan CT scan ditemukan gambaran sebagai berikut. Nah, gambar di samping ini tampak cekung ya, seperti bulan sabit. Nah, pembuluh darah apa yang pecah pada pasien ini? Jawabannya adalah pecahnya bridging vein. Kenapa bridging vein? Karena gambarnya cekung seperti crescent sign atau seperti bulan sabit. Nah, ini kan khas dari SDH atau subdural hemorrhage. Nah, asal dari SDH itu ketika ada pecahnya bridging vein. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman APMETS. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.